Di baskom hitam, ada lubang hitam besar masing-masing dan setiap orang. Lubang hitam itu sepertinya mencapai kedalaman tanah. Di sekitar gua-gua itu, Anda bisa melihat beberapa anggota tubuh yang patah berserakan. Namun, anggota tubuh ini sama sekali tidak berdarah, melainkan seperti bagian. Melihat tumpukan puing, Qin Yichen tidak bisa menahan cemberut. Dengan banyaknya pecahan wayang, saya khawatir kalaupun ada yang bagus di sini, akan ditangkap oleh burung awal yang menangkap cacing. Sepertinya kita terlambat. Setelah melirik sebentar, Qin Yichen berkata sambil tersenyum. Namun, yang mengejutkannya, Lei Yunyu menggelengkan kepalanya sedikit, dan sosoknya langsung jatuh ke tengah baskom hitam. Hati-hati, Qin Yichen mengerutkan kening. Entah bagaimana, baskom hitam ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Dan pada jarak hanya sekitar beberapa kaki dari Black Basin, sosok Lei Yunyu juga berhenti. Telapak tangannya sedikit melebar, dan di telapak tangannya, kekuatan perak Thunder meledak samar. Rusak. Dengan minuman ringan, kekuatan Thunder sekitar 1 zang tiba-tiba bersiul dari telapak tangan Lei Yunyu, dan jatuh dengan ganas ke baskom di bawah. Dengan pergerakan Lei Yunyu, baskom di bawahnya bergetar hebat. Jalan retakan besar, seperti hantu yang memakan orang, muncul. Retakan itu tidak berdasar. Dengan penampilan mereka, guntur yang menderu terus datang dari tanah. Asal sejati antara surga dan bumi ini telah menjadi lebih kejam. Melihat celah jalan air mata, kulit Qin Yichen dan Lei Yunyu menjadi berat. Namun sesaat, baskom hitam yang relatif tenang itu akhirnya terkoyak oleh retakan besar di posisi paling tengahnya. Pada saat yang sama, lautan guntur yang gelap juga muncul di hadapan dua orang. Melihat lautan guntur, Qin Yichen akhirnya tahu dari mana fluktuasi kekerasan yang terkandung di dunia ini berasal dari True Origin. Saat ini, tubuh kedua orang itu tegang. Meskipun lautan guntur di depan mereka terlihat relatif tenang, mereka dapat dengan jelas merasakan bagaimana energi dahsyat terkandung di lautan guntur ini. Dan tidak ada yang tahu apakah lautan guntur ini akan lebih menakutkan lagi tersembunyi. Ayo masuk dan lihat. Setelah lama belajar, tetapi tidak sama sekali, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Qin Yichen juga membuka mulut dan berkata. Lei Yunyu juga mengangguk. Sebelumnya, dia hanya merasa ada sesuatu yang menarik baginya, jadi dia memanggil Qin Yichen untuk datang ke sini. Dengan munculnya lautan guntur ini, perasaan itu menjadi lebih kuat, bahkan jika dia tahu bahwa mungkin ada bahaya, dia tidak mau menyerah begitu saja. Selain itu, di tempat yang tidak dapat dijelaskan seperti itu, dia tidak dapat yakin bahwa Qin Yichen akan masuk sendirian. Setelah saling memandang, Qin Yichen tidak lagi ragu. Tubuhnya bergerak langsung ke sinar cahaya kemasan dan diproyeksikan ke arah lautan guntur. Di belakangnya, guntur ditutupi dengan sinar cahaya perak. Yunyu mengikuti dari dekat. Pululus. Dengan proyeksi kedua sosok ini, sepertinya ada suara air di lautan gelap guntur, dan dalam sekejap kedua sosok itu menghilang ke dalamnya. Itu tampak seperti yang hitam. Mulut besar itu menelan sang jenderal. Hong Lama. Ketika kedua orang itu memasuki lautan yang bergemuruh, kekuatan guntur yang dahsyat tiba-tiba melonjak, dan kekuatan itu cukup untuk dengan mudah merobek pembangkit tenaga suci biasa. Namun, Qin Yichen dan Lei Yunyu juga bergantung. Tubuh tertinggi pencapaian besar Qin Yichen, bahkan tubuh berdaging dari puncak suci, tidak sebaik itu. Meskipun kekuatan Thunder seperti ini sangat keras, itu tidak membuatnya terluka. Adapun Lei Yunyu, dia adalah raksasa dari suku Thunder Demon. Kekuatan Thunder yang ganas ini tidak dapat memengaruhinya sama sekali. Bahkan di lautan guntur ini, dia menyukai ikan di air. Tatapan Qin Yichen terbuka. Dalam pandangannya, dia dipenuhi dengan kekuatan gelap guntur. Selain itu, karena kekuatan guntur yang ganas ini, persepsinya sangat terbatas. Menemukan harta karun di dalamnya bukanlah hal yang mudah. Namun, sejak mereka masuk, mereka tidak punya rencana untuk menyerah selama mereka tidak menghadapi sesuatu yang terlalu berbahaya. Dengan pemikiran ini, keduanya juga dengan cepat menyelam jauh ke dalam lautan guntur yang gelap, secara umum. Di tempat seperti ini, jika ada harta karun yang aneh, itu pasti berada di tempat terkuat dari kekuatan guntur. Hong Lama. Di laut guntur, suara badai dahsyat terus terdengar. Qin Yichen dua orang menyelam dengan cepat ke dasar, dan kemilau True Origin menyapu mereka menjadi satu-satunya sinar di lautan guntur ini. Cahaya. Dengan pendalaman terus-menerus, Qin Yichen juga mulai merasakan bahwa jenis kekuatan kekerasan yang datang dari sekitarnya juga semakin kuat dan kuat, yang membuat kecepatannya mulai melambat. Seiring waktu, mereka masih tidak merasakan fluktuasi abnormal sedikit pun, seolah-olah itu adalah lautan guntur biasa. Seberapa dalam laut guntur ini? Kulit Qin Yichen sedikit bermartabat. Pada saat ini, mereka telah menyelam hingga kedalaman sekitar 200 zang atau lebih, tetapi kilau gelap di bawah tampaknya masih belum berakhir. Jika dia masuk lebih dalam dan tidak menemukan apapun, saya khawatir dia hanya bisa menyerah. Hati-hati. Sementara Qin Yichen mengerang, minum kokwetish Lei Yunyu tiba-tiba terdengar di telinganya.
Hai, saat berikutnya, di lautan guntur di bawah Qin Yichen, tiba-tiba gelombang aneh keluar. Bayangan gelap, hampir seperti kilatan petir dari Qin Yichen. Sua. Di antara kilatan cahaya, Qin Yichen menginjak kakinya. Tubuhnya bergerak sedikit ke samping selama setengah menit, dan bayangan itu tiba-tiba melewati sisinya. Apa? Mata Qin Yichen sedikit menyipit, matanya tiba-tiba melihat ke belakang. Di bawah sinar cahaya kemasan, dia samar-samar melihat, di antara lautan guntur yang gelap di belakangnya, seekor ular hitam raksasa seukuran Zhang melayang di sana. Ular hitam itu memuntahkan surat ular, dan murid ular yang suram itu menatapnya dengan dingin. Binatang ini hampir datang ke jalanmu. Melihat murid yang dingin itu, Qin Yichen mau tidak mau mengutuk. Jika bukan karena pengingat tepat waktu dari Lei Yunyu, dia bisa saja secara tidak sengaja digigit oleh ular hitam raksasa ini.